Penolong yang sepadan itu yang seimbang. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Yang sepadan adalah yang seimbang sama kita, punya kekuatan yang sama, seiman. Nah, Kak ini mau tekanin, seimbang dalam iman itu penting ya, sama-sama orang percaya. Sebenarnya Kak ini mau tegasin, seagama belum tentu seiman. It's not about religion, it's about godly or ungodly. Karena banyak orang Kristen mungkin yang sama-sama Kristen, tapi mereka ungodly. Mungkin agamanya sama, tapi mereka nggak takut Tuhan. Seagama belum tentu sama-sama percaya. Beragama belum tentu sungguh-sungguh percaya kepada Allah. Karena yang benar-benar percaya kepada Tuhan pasti mencari Dia. Ibrani 11 ayat yang ke-6 berkata gini, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, kalau diajak ke gereja aja males, diajak beribadah aja harus dipaksa, gak pernah doa, gak pernah cari Allah, ya mereka bukan orang percaya meskipun seagama. Masalahnya bukan agamanya, dia takut Tuhan atau enggaknya, godly or ungodly. Nah, tanda orang percaya adalah hidupnya dipimpin oleh Roh Allah. Roma 8 ayat 9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Seagama belum tentu seiman, maksudnya gini, orang yang percaya hidupnya pasti dipimpin oleh roh Allah. Orang yang beriman pasti menghidupi firman. Nah, lihat, tanda orang itu memiliki roh Allah di dalamnya adalah dia hidup di dalam roh dan bukan di dalam daging, kata firman Tuhan. Apa itu hidup dalam roh? Mari kita lihat buah hidupnya. Galatia 5 ayat ke-22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Lihat apakah orang ini punya buah roh dalam hidupnya. Ya mungkin dalam perjalanannya masih terus belajar, masih terus disempurnakan, tapi lihat apakah orang ini hidup dalam daging. Contoh, apakah kekudusan penting buat dia? Apakah menjaga hubungan tetap kudus sampai pernikahan itu penting? Itu nilai orang-orang yang takut akan Tuhan. Buah roh itu dia sabar, nunggu sampai menikah. Kemudian penguasaan diri, waktu pacaran bisa nguasain diri nggak? Atau tangannya celamitan, nggak sopan ya? Orangnya penuh kasih nggak? Membawa damai nggak? Punya kemurahan nggak? Setia nggak? Kalau bolak-balik nyelingkuhin kamu mah udah jelas nggak punya buah roh ya. Nah, tidak semua orang yang beragama Kristen hidup dipimpin roh Allah. Buktinya banyak orang Kristen yang hidup dalam kedagingan kan? Galatia 5 ayat 19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Pastikan kita lihat buah-buah hidup orang. Kita pengen tahu apakah orang ini sungguh-sungguh orang percaya, orang beriman atau bukan, takut akan Tuhan atau tidak. Lihat buah hidupnya. Apakah yang lahir dari hidupnya adalah buah roh atau perbuatan daging. Jangan terkecoh hanya karena seagama. Ini bukan tentang agama, tapi seimbang, sama-sama percaya, sama-sama beriman kepada Tuhan. Karena apa yang kita yakini akan nyata dalam tindakan dan perkataan kita. Kita bisa lihat apakah orang itu meyakini firman Tuhan. Lihat buahnya. Apakah dia melakukan firman Tuhan. Jangan cuma ngaku anak Tuhan, tapi kelakuan bukan. Bilangnya anak Tuhan, tapi nggak jaga omongan. Ngomongnya jorok mulu. Nah, udah jelas-jelas agama doang. KTP doang. Seagama tuh belum tentu seiman. Orang beriman meyakini firman Tuhan adalah kebenaran dan dia hidup takut akan Tuhan.
Cerita anak pedalaman dalam meraih mimpi dan mengejar cita-cita bersama Tangan Pengharapan.